praktek akuntansinya saja ya. Oke, untuk lingkungan bisnis leasing mungkin yang perlu saya garis bawahi bahwa dua pihak nanti akan terlibat dalam transaksi leasing itu ada lesi atau penyewa, kemudian ada lesor atau pemilik barang gitu ya. Kemudian dalam transaksi leasing ini ada pengalihan hak guna aset gitu ya, hak guna aset atau properti tertentu dari lesi ke lesor gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Oke. Kemudian latar belakangnya karena pada awalnya gitu ya banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan gitu ya pencatatan untuk melakukan off balance sheet atas hutang jangka panjang yang dimilikinya dari transaksi leasing gitu ya, harusnya finance lease tapi dia catat sebagai operating lease, berarti kan hutangnya nggak muncul tuh di neraca ya, jadi kelihatan bagus gitu neracanya, hutangnya kecil gitu, itu yang dimaksud dengan off balance sheet ya atas hutang jangka panjang. Nah, kemudian akhirnya IASB gitu ya, pada tahun 2018 dengan tegas gitu ya, menyatakan bahwa semua transaksi leasing itu adalah finance lease, gitu. Hutang jangka panjang. Ya, kecuali ada alasan yang menyebabkan dia menjadi operating lease. Jadi semuanya harus diperlakukan sebagai finance lease. Maka dengan hal ini para pelaku bisnis jadi tidak bisa lagi gitu ya mengelak untuk dia harus mencatat apa yang seharusnya menjadi hutangnya ya harus dicatat sebagai hutang, tidak boleh hanya dicatat sebagai operating list atau pembebanan saja ketika dia bayar hutang. Ya, seperti itu. Kemudian oke, ini dari sisi manfaat ya. Manfaat untuk bagi lesi maupun lesor. Yang jelas kalau bagi lesi cukup menguntungkan karena dia tidak perlu beli barang gitu ya secara kredit yang rata-rata memang tingkat pengembaliannya atau interestnya lebih tinggi gitu kalau pinjam uang gitu ya. Kemudian tidak perlu mengeluarkan uang atau uang muka gitu ya di awal dengan jumlah yang cukup besar, kemudian keuntungan menghindari pajak, jual beli gitu ya. Kalau jual beli kan ada pajaknya ya. Dengan leasing dia bisa terhindar dari pajak jual beli. Kemudian menghindari resiko kepemilikan aset, baik kerusakan, kemudian udah nggak up to date gitu ya, atau penurunan fair value-nya. Kemudian terpenuhi fleksibilitas jadi bisa fleksibel gitu ya, ketika dia butuh barang dengan spek yang begini gitu ya, dia bisa mencari, menyewa, kemudian nggak kepake lagi berhenti nyewa, nyari yang lain yang sesuai spesifikasinya dan seterusnya. Ya, kalau bagi lessor lebih ke sangat membantu mendorong nilai penjualan karena perlakuan finance lease bagi lessor itu sebagaimana penjualan gitu ya, seolah-olah dia yang jual barang gitu ya, karena rata-rata leasing pada akhir masa kontrak itu ada opsi untuk lesi bisa mengakuisisi atau membeli aset sewaan. Kemudian terus menjaga hubungan dengan lesi sepanjang periode kontrak, ongoing relationship jelas ya. Dan untuk apa? Jual beli itu sangat penting ini ya. Menjaga hubungan antara customer dengan penjual. Kemudian dapat menarik kembali atau menahan nilai sisa aset. Jadi ini fleksibel gitu ya. Kalau memang masih menguntungkan untuk dipertahankan ya ditarik aja, tidak dilepas gitu ya. Ada opsi itu gitu. Jadi cukup fleksibel. Maka banyak yang pakai gitu ya leasing ini. Kemudian ini beberapa istilah lesi, lesor, masa sewa, usia manfaat, commencement date ini adalah tanggal saat penandatanganan kontrak, bisa dikatakan begitu ya. Jadi ketika lesi
memiliki hak untuk menggunakan, ya memulai tanggal di mana lesi menggunakan hak memanfaatkan aset yang disewa. Jadi bisa dengan kata lain pada saat tanda tangan kontrak gitu ya. Kemudian list aset ini nanti akan kita catat sebagai right of use asset. Jadi aset yang disewakan tadi gitu ya. Kemudian tingkat bunga implisit dan tingkat bunga inkremental. Bedanya apa? Kalau tingkat bunga implisit adalah tingkat suku bunga yang dipakai oleh lessor untuk menghitung tingkat pengembalian atas piutang sewanya. Ya. Itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Atau kalau di sini digunakan oleh lessor untuk menghitung penerimaan pembayaran sewa, ya boleh sama ya. Kemudian jadi intinya bunga implisit ini adalah tingkat suku bunga yang dipakai oleh lessor sebagai dasar perhitungan pembayaran sewa atau perhitungan untuk menghitung interest, tingkat pengembalian yang akan diterima oleh si lessor. Sedangkan tingkat bunga inkremental adalah tingkat suku bunga yang ditanggung oleh lesi apabila dia meminjam uang untuk pembelian aset sewa. Jadi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar modal gitu ya. Ketika lesi memilih opsi untuk meminjam uang di samping meminjam uang untuk membeli barang di samping menyewa gitu ya. Itu tingkat suku bunga inkremental. Yang kita pakai untuk menghitung nilai pembayaran sewa itu adalah implisit. Nah, kecuali kalau tingkat suku bunga implisitnya nggak diketahui, baru kita boleh pakai tingkat bunga inkrementalnya. Oke, berikutnya opsi pembelian. Ini adalah opsi yang bisa dipakai, opsi yang diberikan kepada lesi untuk membeli properti atau barang yang disewa, gitu ya, aset yang disewa berdasarkan harga pasar properti atau biasanya lebih bawah, lebih rendah gitu dibandingkan dengan fair value propertinya. Ya, lease payment adalah pembayaran sewa dengan mekanisme present value. Jadi nilai lease payment itu akan diperhitungkan nilai present value-nya, diakui sebesar nilai present value-nya saat kita akan mencatat liability ataupun piutang sewa bagi lessor. Oke, kita lanjutkan dengan prinsip dasar leasing. Yang pertama adalah prinsip dasar leasing bagi lesi, gitu ya. Yang pertama, bagi lesi, seluruh transaksi leasing itu adalah final lease. Ya, harus dikapitalisasi hak guna asetnya kecuali yang pertama, periode sewanya kurang dari 1 tahun atau short time. Maka dia masuknya operating lease. Atau nilai properti sewanya kurang dari $5.000. Low value lease. Jadi keduanya ini diperlakukan, kalau memenuhi ya, diperlakukan sebagai operating lease. Kalau tidak, berarti dia harus dikapitalisasi asetnya. Itu dengan kata lain, sebagai final lease. Nah, kemudian, jadi ketika lesi harus mengkapitalisasi ya seluruh transaksi leasing yang dia lakukan, artinya lesi akan mengakui aset, ya, aset sebesar nilai right of use asetnya dan kewajiban untuk membayar sewanya. Sebagai akibat lanjutan karena ngakuin aset dan kewajiban ini, maka akan timbul yang pertama interest expense atau beban bunga. Beban bunga atas tadi kewajibannya, atas hutang sewa yang diakui, dan
penurunan nilai aset atau depresiasi atas hak guna aset atau right of use asetnya. Oke, jadi tergambar ya. Jadi pencatatannya adalah yang pertama mengakui aset dan kewajiban. Kemudian ada pembebanan bunga dan depresiasi atas aset yang tadi diakui. Di samping pasti juga mencatat pembayaran sewanya. Nah, kegambar ya dari sini bagaimana akuntansi untuk lesi ini. Kemudian pembayaran sewa. Pembayaran sewa akan mencakup gitu ya. Yang pertama pembayaran tetap. Jadi nilai cicilan tetap. Ya. Kemudian pembayaran variabel ini adalah nilai pembayaran yang berubah-ubah terus setiap periodenya. Bisa berdasarkan tarif tertentu atau indeks tertentu. Ya, ini variabel. Kemudian nilai sisa digaransi atau guaranteed residual value. Nah, jadi ini maksudnya pembayaran sewa di sini list liability-nya gitu ya. Jadi kewajiban untuk nilai sewa itu terdiri dari 1, 2, 3 gitu ya. Dan pembayaran terkait opsi pembelian. Jadi kalau ada bargain purchase option gitu ya, opsi pembelian yang diambil gitu ya, yang disebutkan dalam perjanjian kontrak dan diambil oleh lesi, maka dia masuk dalam komponen pembayaran sewa atau dengan kata lain masuk dalam nilai lease liability-nya. Oke, bisa dipahami ya insya Allah ya. Kemudian kalau untuk lessor, nah ini untuk awal, pemahaman awal sampai dengan nanti persamaan lease receivable-nya gitu ya. Sedangkan prinsip dasar untuk lessor gitu ya, penentuan jenis leasing apakah dia operating atau finance itu melalui 2 tahapan penilaian atau assessment ya. Assessment yang pertama, tahap penilaian yang pertama adalah dilihat gitu, jenis kontraknya itu cancelable atau non-cancelable. Bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan sampai masa kontrak selesai ya maksudnya. Kalau dia cancelable, otomatis dia langsung masuk operating. Kalau dia non-cancelable, ada kemungkinan dia financing. Tapi belum tentu gitu ya, karena setelah diidentifikasi dia non-cancelable, kita baru masuk ke assessment yang kedua. 5 uji klausul sewa. Sini ya. Nah, assessment yang kedua adalah 5 uji klausul sewa. Ada 5 klausul yang akan kita ujikan dan tahapannya harus urut ini ya. Dari yang pertama sampai yang kelima ini harus urut. Ketika sudah memenuhi salah satunya, ya pada tahapan salah satu tahapannya, maka bisa langsung diklasifikasikan sebagai final list. Kalau tidak, maka ke tahapan berikutnya. Kalau tidak lagi berikutnya. Begitu seterusnya, kalau kelimanya tidak memenuhi, baru kita kategorikan sebagai operating list. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian, final list bagi lessor ini merupakan sales type list, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, seolah-olah seperti menjual gitu, list menjual asetnya. Jadi, lessor memperlakukan sewa sebagaimana menjual aset. Dan ia akan mencatat list receivable ya atas penjualan asetnya, karena kan nggak dibayar sekaligus tuh, ya kan? Maka mengakui piutang, dan mengeliminasi atau menghapuskan nilai asetnya dari neraca, dari catatannya, dieliminasi nilai aset yang disewa tadi. Ya, jadi makanya seolah-olah menjual seperti yang saya bilang. Kemudian untuk menghitung piutang sewa kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. Lease receivable ini bisa dikatakan juga harga jual. Kan jual ya, atau nilai wajar aset.
Sama ya, jadi lease receivable itu sama dengan nilai wajar aset. Paham ya? Oke. Oke, kembali ke persamaannya. Lease receivable sama dengan present value of rental payment, gitu ya. Atau present value dari pembayaran sewanya, lease payment, gitu ya. Present value lease payment, present value rental payment, present value dari pembayaran sewa, total pembayaran sewa. Nah, ini ditambah dengan present value dari guaranteed dan atau unguaranteed residual value. Maka kalau kita mau menghitung, kalau untuk lesi yang perlu dihitung itu adalah ini, ya, present value dari rental payment untuk kemudian nanti di breakdown ke berapa nilai angsurannya, berapa nilai pembayaran angsuran yang harus dicatat oleh lesi. Nah, berarti kalau mau nyari present value lease payment-nya, dibalik ya, berubah ya, persamaannya akan menjadi present value rental payment sama dengan lease receivable atau nilai wajar aset dikurangi present value guaranteed dan atau unguaranteed residual value. Paham ya? Oke, nanti kita langsung ke ilustrasi soal. Nah, nih. Ilustrasi soal untuk pencatatan lesi ya. Saya ambil dari e-book, bisa disimak juga di sana nanti. Atau ilustrasi soal ini juga sama dengan ilustrasi soal yang dipakai dalam penjelasan video materi di GCR ya. Untuk pematerinya kebetulan Pak Ali Tafrizi ya, sama. Jadi bisa disimak juga di situ nanti ya sebagai tambahan ya supaya lebih paham. Nah, sementara ini saya jelaskan di sini. Pada ilustrasi soal ini PT IFA selaku lesi menyewa traktor ke Cita, gitu ya. Klausul perjanjian kontraknya yang pertama. Kontraknya non cancelable selama 5 tahun. Nah, udah jelas ini final lease ya. Kan lebih dari 1 tahun periodenya. Kalau lesi gitu, gampang nentuinnya apakah dia final lease atau bukan. Gitu ya. Pembayaran sewa dilakukan pada awal tiap tahun, maka nanti kita menghitung present value-nya dengan anuitas due. Nah, karena dibayarnya setiap awal tahun. Ingat perbedaannya, nah ini kembali lagi ke materi time value of money ya, diingat-ingat lagi. Apa sih bedanya anuitas dengan anuitas due? Ya, nanti diingat lagi. Perbedaannya yang jelas kalau anuitas due itu karena pembayarannya di awal tahun, kalau anuitas biasa dia pembayarannya di akhir tahun, di akhir periode. Gitu ya, itu bedanya. Kalau rumusnya nanti silakan dilihat. Kemudian nilai wajar aset adalah 100.000. Nah, ini fair value asetnya lebih dari 5.000 ya, jelas dia final lease. Maka atas transaksi leasing ini sama lesi nanti harus diperlakukan sebagai final lease. Mencatat aset dan liability dan seterusnya ya. Oke, usia manfaat dari asetnya 5 tahun dan nilai residu digaransi atau guaranteed residual value-nya 5.000. Tidak ada opsi perpanjangan masa sewa dan pada akhir sewa traktor dikembalikan ke lessor. Ya, tidak ada opsi beli ya. Tingkat bunga inkremental 5 tahun. Tingkat bunga implisitnya 4 tahun. Berarti nanti kita pakai angka yang mana? Implisit untuk menghitung berapa nilai lease liability-nya. Ya, pakai implisit. PT IFA mendepresiasikan peralatan dengan metode garis lurus. Oke, ini untuk nanti menghitung nilai depresiasi hak guna asetnya. Nah, langkah-langkah ya untuk
Pencatatan dari transaksi leasing oleh lisi ini yang pertama adalah hitung berapa besaran angsuran dan nilai lease liability yang harus dicatat oleh lesi. Oke, pertama ya, menghitung nilai lease liability dan angsuran, besaran angsuran sewanya. Yang kedua, membuat tabel amortisasi hutang sewanya. Dan tahap ketiga adalah membuat jurnal dan pelaporan dalam laporan keuangannya. Oke, kita masuk ke tahap pertama, menghitung angsuran sewa. Ya, ingat-ingat lagi teori time value of money-nya ya. Baik, menghitung angsuran sewa, kita ambil dari persamaan tadi, lease receivable. Persamaan untuk menghitung piutang sewa tadi. Lease receivable sama dengan present value of rental payment ditambah dengan present value of guaranteed and unguaranteed residual value. Gitu ya. Kita akan menghitung ini. Sebelum menentukan nilai angsurannya, kita hitung dulu present value lease payment-nya. Atau nilai yang diperoleh oleh lessor melalui pembayaran sewanya. Ya, yaitu lease receivable atau nilai wajar aset dikurangi dengan present value guaranteed and unguaranteed residual value. Ini apa sih Bu sebenarnya guaranteed and unguaranteed residual value? Nah, ini adalah nilai sisa. Present value dari nilai sisa aset yang diharapkan, gitu ya, yang diestimasikan, yang disepakati dalam kontrak, gitu ya. Kalau dia digaransi artinya dijamin oleh lesi. Misal nanti di akhir masa kontrak nilai sisanya lebih kecil dari nilai yang digaransi, maka lesi harus membayar sebesar berapa nilai yang digaransinya. Kalau sifatnya unguaranteed berarti tidak digaransi. Jadi ya wes luweh lah gitu. Maksudnya nggak ada jaminan apapun, jadi tidak ada yang perlu ditanggung oleh lesi atau penyewa dalam hal ini. Kalau nilai sisanya ternyata barangnya rusak, nilai sisanya jatuh gitu ya, turun gitu ya, nggak peduli gitu lesinya. Itu namanya unguaranteed ya. Oke, kembali ke sini. Jadi untuk menghitung angsuran, kita hitung dulu berapa present value lease payment-nya. Yaitu nilai wajar aset dikurangi dengan present value nilai residunya. Ya, nilai residunya tadi 5.000 ya, ditarik ke depan 5.000 ketika jatuh tempo, nilai sekarangnya berapa? Nah, ini adalah present value single amount. Ya, present value single amount dengan periode 5 tahun, 5 kali pembayaran dan interest 4%. Kita pakai implisitnya ya. Oke, ketemu angka 95.890 nih, 100.000 dikurangi 4.000, 109,64. Hasilnya 95.890,36. Nah, setelah ketemu ini kita bisa menghitung berapa angsurannya. Gitu ya. Ya, menghitung angsurannya adalah dengan membagi, sekali lagi, membagi present value lease payment dengan faktor anuitas dunia. Faktor anuitas dunia untuk periode dan tingkat suku bunga yang tingkat suku bunga implisit yang digunakan. Oke, di sini faktor present value anuitas dunia untuk periode 5 kali pembayaran dan interest 4% adalah sebesar 4,6299. Ini ya, koma di belakang, angka di belakang koma, kebalik-balik Ibu ngomongnya ini.
angka di belakang koma minimal 4 digit. Minimal. Semakin banyak, semakin detail angkanya, itu semakin bagus sebenarnya. Tapi kalau banyak-banyak banget kan juga keriting ya, nulisnya capek ya. Jadi 4 minimal, 5 lebih bagus. Oke, paham ya? Nah, maka untuk menghitung nilai angsuran adalah present value pembayaran sewa atau present value lease payment dibagi dengan faktor anuitasnya. Ketemu angka 20.711,13. Ini adalah nilai angsuran yang akan dibayar oleh lesi selama 5 kali pembayaran. 5 tahun kan tadi ya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, bikin tabel amortisasinya. Ya, tabel amortisasinya adalah seperti ini formnya. Jadi ada apa saja? Ada kolom tanggal, pembayaran jatuh tempo, pembayaran sewa. Kemudian nilai annual lease payment atau angsurannya, angsuran per tahunnya. Kemudian interest on liability adalah beban bunga yang ditanggung oleh lesi. Gitu ya, setiap tahunnya. Ini dari mana? Implicit rate dikalikan saldo lease liability. Ya. Kemudian ada kolom reduction of lease liability, ini adalah pengurangan pokok hutang sewanya. Ya. Ini adalah selisih antara cash yang dibayarkan atau angsuran dengan interest. Nah, ini adalah pengurang pokok hutang. Dan kolom yang terakhir adalah saldo lease liability. Oke, dimasukin angkanya ya. Tadi saldo awal lease liability adalah sebesar present value lease payment-nya. Ya, kemudian pembayaran per tahunnya sama nih selama 5 kali pembayaran. Kemudian di sini interest dikalikan saja. Karena kalau kebetulan di pembayaran pertama ini tanggalnya sama dengan pengakuan hutang, berarti belum ada bunga ya. Gimana? Periodenya 0. Ya kan? 0 di sini, maka pengurang nilai hutangnya berkurang sebesar cicilannya. Oke, sehingga saldo lease liability pada setelah pembayaran angsuran pertama adalah sebesar 75.179,23 gitu ya. Kemudian pembayaran kedua ya nilainya sama 20.711,13. Bunganya di sini adalah 4% dikali 75.179,23 gitu ya, sehingga pengurang pokok hutangnya adalah 20.000 dikurang 3.007,17. Ketemu nilainya 17.703,96 sehingga saldo hutangnya setelah itu adalah 57.475,27. Begitu seterusnya sampai periode pembayaran terakhir dan saldo hutangnya menjadi 0. Paham ya? Untuk list amortization schedule-nya sama dengan amortisasi bunga. Hutang, obligasi. Mirip. Ya, sama. Bisa mudah. Setelah tabel amortisasinya selesai, masuk ke tahap terakhir ya adalah mencatat dalam jurnal dan nanti pelaporan. Jurnal yang dibuat oleh lesi tadi ya berdasarkan prinsip pengakuan hutang dan kapitalisasi aset yang disewa. Nah, ini jurnal pertama nih. Right of use asset pada lease liability sebesar nilai present value lease payment-nya tadi, ya. Nah, kemudian lease liability pada cash ini adalah pembayaran sewa yang pertama. Belum ada interest-nya ya. Nanti kalau ada interest-nya di debit. Interest expense, lease liability pada cash. Kemudian ini di saat penandatangan kontrak ya, lease commencement dan pembayaran pertama.
Kemudian akhir tahun 2019, kalau dalam ilustrasi soal ya, karena sudah berjalan setahun hutangnya, maka akan mengakui adanya beban bunga untuk setahun tersebut ya, dengan jurnal interest expense pada lease liability. Ya. Kemudian mencatat pembebanan depresiasi untuk asetnya. Karena garis lurus berarti tinggal nilai aset ini ya, 95.890,36 dibagi periode sewa. Begitu seterusnya. Nanti kalau di awal Januari 2020 gimana Bu jurnalnya? Berarti yang pertama balik dulu ini jurnal pengakuan bunga terutangnya ini dibalik dulu supaya memudahkan pencatatan. Lease liability pada interest expense sebesar 3.007,17. Baru bikin jurnal pembayaran. Jurnal pembayaran untuk periode yang kedua. Berapa nih? Cash kredit sebesar 20.000, kemudian interest expense-nya debit sekian, dan lease liability-nya debit sekian. Jadi tinggal ngikutin yang di tabel. Makanya untuk memudahkan bikin jurnal pembaliknya dulu untuk balik pengakuan beban terhutangnya ini. Ya. Oke. Kemudian pada akhir sewa gitu ya, PT Eva kalau dia beli asetnya maka dia akan catat equipment pada cash, kan bayar sebesar nilai sisa aset ya. Tapi kalau nggak dibeli ya sudah, berarti nggak ada jurnal ini. Jurnal terakhir adalah pembayaran angsuran yang terakhir, kemudian pembebanan depresiasi untuk tahun terakhir. Selesai. Dengan demikian kan nanti lease liability-nya 0, right of use asetnya juga 0. Selesai. Nah, tapi kalau di akhir sewa kemudian asetnya dibeli, maka bikin jurnal seperti ini, equipment pada cash, sehingga muncul lagi aset di neraca atau laporan posisi keuangan dari IVA. Oke, paham ya? Ini untuk ilustrasi yang pertama ini adalah transaksi leasing yang lurus-lurus saja. Artinya tadi ada nilai sisa yang digaransi, kemudian di akhir masa sewa nilai sisanya sebesar yang digaransi gitu ya, tidak ada perubahan atau tidak ada selisih antara residual value yang digaransi dengan yang diestimasi.